Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas apa itu matriks. Di sini kita langsung coba dulu ya. Contohnya matriks itu seperti apa. Misalnya kita punya gambar seperti ini. Gambar ini terdiri dari 3 kali 3 kotak. Misalnya yang gelap ini, warna gelap ini kita kasih simbol 0. Kita anggap aja dia angka 0. Yang putih angka 1. Ini kita bisa ubah jadi bentuknya seperti ini nih. Dan ini adalah sebuah matriks. Atau kalau misalnya kita punya sebuah sistem persamaan linear. Misalnya 5x plus 2y sama dengan 10, 2x plus y sama dengan 3. Ini bisa juga kita ubah ke bentuk matriks misalnya. Untuk mengingatnya supaya lebih gampang. Seperti ini. Jadi di sini ini X, di sini Y, di sini konstantanya apa. Intinya matriks itu sekumpulan bilangan yang disusun jadi kotak. Jadi semacam tabel ya, semacam tabel dan dia itu disusun berdasarkan baris. Ini ada baris, ke sana ini baris. Dan kolom. Jadi kalau misalnya ini kita sebut sebagai matriks M misalnya, biasanya huruf gede ya notasi matriks itu, maka dia itu terdiri dari berapa? 3 baris dan 3 kolom. Kan ke sini ada 1, 2, 3, ke bawah juga ada 1, 2, 3. Jadi matriks ini 3 baris dan 3 kolom. Kalau matriks yang ini misalnya kita sebut dia matriks A, dia terdiri dari berapa? Dia terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Oke, sekarang kita coba contoh lain. Misalnya ada matriks, itu bisa jadi seperti ini juga. Intinya kan dia kumpulan angka yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Dan di sini dia ternyata terdiri dari 1 baris dan 3 kolom. Matriks seperti ini disebut juga sebagai matriks baris. Ada juga yang disebut matriks kolom. Misalnya kayak gini. Itu matriks kolom. Karena ukurannya berapa? Ukurannya adalah 4 kali 1. Jadi matriks baris itu punya 1 baris, matriks kolom punya 1 kolom. Kalau ini juga matriks juga nih, cuman dia 1 kali 1 ukurannya. Cuman punya 1 baris dan 1 kolom, dan itu boleh-boleh aja. Jadi bentuk matriks ini bisa persegi, bisa persegi panjang, kolom doang, atau baris doang. Nah, ukuran ini itu disebut sebagai dimensi matriks. Atau bahasa kerennya ordo. Kita ambil tadi contohnya matriks A. Itu ordonya ya 2 kali 3. 2 ini jumlah baris. Dan 3 ini jumlah kolom. Dan ingat notasinya selalu seperti ini ya. Jadi notasinya adalah baris dikali kolom. Kalau persegi ya nggak masalah ya. Tapi misalnya yang matriks baris tadi ya, misalnya sebut aja matriks C. Matriks baris itu ya 1 kali 3. Kalau matriks kolom, misalnya D, itu 4 kali 1. Kayak gitu. Jadi intinya selalu jumlah baris dikali jumlah kolom. Jadinya jangan sampai tertukar. Mana baris, mana kolom. Baris itu yang nyamping, kolom itu yang menurun. Kayak gini ya. Ini yang jangan sampai lupa. Nah, biasanya matriks itu ditulis dengan huruf besar seperti ini. Dengan ordonya.
taruhlah ordonya 3 kali 3. Kalau mau ditulis biasanya ditulisnya seperti itu ya. Nah, biasanya angka-angka di dalam si matriks ini disebut sebagai elemen matriks. Dan notasinya, penulisannya itu misalnya huruf kecil ya. Biasanya huruf kecil. Ada juga kadang huruf besar, cuman normalnya huruf kecil. Terus dimulai dari lagi-lagi baris keberapa, karena ini baris pertama dan kolom pertama, tulis B11. Baris pertama, kolom pertama. Elemen kedua di sini baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom ketiga. Di sini baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom ketiga. Kayak gitu dan seterusnya ya, sampai semua tertulis seperti ini. Jadi seperti ini cara kita mengacu kepada si elemen matriksnya. Jadi misalkan nih, si B ini isinya misalnya 2, 1, 3, min 1, 0, 1, 5, 1, 4. B11 apa? B11 itu ya 2. B32, ya kita urut aja. Baris ketiga, kolom kedua. Kita dapat berapa? 1. Berarti B32-nya 1. B33 sebelahnya ya 4. Intinya seperti itu ya, cara untuk menuliskan elemen matriks. Nah, dengan adanya matriks ini kita bisa punya sebuah simbol yang baru. Misalnya daripada kita punya angka super banyak, kita bisa anggap ini satu matriks. Ini kan sebenarnya 9 angka. 9 angka total kan, karena dia 3 kali 3. Tapi dia jadi satu matriks aja. Di sini kita punya 2 persamaan linier. Atau satu sistem persamaan linier ya, itu bisa kita ringkas jadi satu matriks A misalnya. Sama kayak misalnya kita bilang mobil, lebih praktis daripada kita bilang sebuah mesin yang punya 4 roda, 5 kursi, dan lain-lain. Cukup bilang mobil aja selesai. Nah terus ini gunanya apa? Nanti si matriks ini juga bisa kita tambah, kurang, bagi, dan lain-lain. Misalnya nanti A ditambah M, B dikurang M, itu bisa kita lakukan. Jadi kalau biasanya kita cuma ngejumlahin angka, misalnya 5 tambah 5 sama dengan 10, nanti kita bisa jumlahin misalnya A tambah M sama dengan matriks D misalnya. Atau matriks B dikurang matriks Z sama dengan matriks C. Itu seperti itu bisa. Nah nanti kita bakal definisiin operasinya seperti apa. Cuman yang jelas dengan adanya simbol baru ini akan bisa mempermudah apa yang mau kita lakukan. Misalnya ini gambar nih. Ini gambar ini kan bisa direpresentasikan dengan matriks. Kalau kita bisa menjumlahkan matriks, artinya kita bisa menjumlahkan gambar. Misalnya kita punya 2 gambar, bisa dijumlahin. Dan inilah yang dilakukan komputer atau handphone pada saat kamu ngedit foto di Instagram. Misalnya pasang filter, stiker, dan lain-lain. Itu sebenarnya matriksnya ditambahin. Nah, berikutnya kita akan definisikan operasi-operasi matriks. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.